Saudara dimanapun Anda berada yang dikasihi Tuhan Yesus. Mulai hari ini selama masa darurat karena pandemi virus corona, GKI Maulana Yusuf akan melakukan ngopi bareng secara online. Ngopi yang dimaksud bukan ini, tetapi ngopi adalah singkatan dari ngobrol untuk pertumbuhan iman bersama. Secara bergiliran, para pendeta akan memberikan renungan singkat untuk membantu kita tetap menjaga iman di tengah krisis yang sedang terjadi saat ini. Setiap renungan akan di-share di YouTube GKI Maulana Yusuf atau mungkin Facebook pribadi para pendeta, sehingga bisa diakses oleh Bapak Ibu Saudara-saudara dan kita bisa berkomunikasi melalui laman yang tersedia itu. Untuk memulai program ini, saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan satu tema, yaitu beriman di tengah pandemi Corona. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi di dalam Tuhan Yesus, di tengah krisis yang sedang terjadi saat ini, izinkan kami untuk belajar dari firman. Berikanlah pencerahan dari setiap pesan Tuhan, sehingga kami mampu melewati setiap pergumulan dengan kekuatan yang dari Tuhan sendiri. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27. Saya akan bacakan untuk kita semua. Bapak Ibu bisa membuka dari Alkitab masing-masing. Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27. Demikian. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Demikian pembacaan Alkitab. Jemaat Tuhan, sejak pemerintah mengeluarkan anjuran agar kita tetap di rumah, maka kami pun ikut tetap berada di rumah demi memutus mata rantai penyebaran virus corona. Ada hal yang menarik dari pengalaman kami selama stay at home, dan ini cerita tentang mama mertua yang sudah berumur 91 tahun. Mama punya rutinitas yang selalu dilakukan selama hampir 8 tahun sejak mengalami stroke. Setiap bangun pagi, mama segera mandi dan sarapan, kemudian dilanjut untuk berjemur. Tidak lama kemudian orang-orang komplek ikut nimbrung, dan ada saja yang mereka obrolkan, dan obrolan mereka berlanjut menjelang sore. Dan itu dilakukan setiap hari. Kami bersyukur mama bisa bersosialisasi dan tidak merasa jenuh di usia yang sudah sepuh. Kini rutinitas itu mendadak stop sementara, apalagi ada petugas yang setiap hari datang ke komplek yang menganjurkan agar setiap orang tetap berada di rumah. Awalnya memang tidak mudah untuk mengubah rutinitas itu, tetapi saat mama mulai mengerti, beliau malah bercerita tentang masa lalu ketika masa perang dahulu. Katanya saat perang, hidup masyarakat begitu susah, apalagi di daerah seperti Ciledug dan Luragu. Mereka harus tinggal di rumah, tidak ada pembagian logistik, tetapi mereka tuh harus makan, harus survive di tengah-tengah kesusahan. Perang yang berlangsung cukup lama itu membuat orang bertanya-tanya kapan kesusahan ini akan selesai.
sambil berlinang air mata Mama mengucap syukur. Yang dulu berpikir badai hampir menenggelamkan hidup setiap orang, termasuk juga keluarga. Selalu takut dan khawatir setiap hari. Ternyata badai itu sudah lama berlalu. Tuhan tidak pernah terlambat untuk memberikan pertolongan, dan Mama mensyukuri. Nah, saudara-saudara, saat ini semakin kita membaca setiap postingan tentang virus corona, kita pun mulai dihantui oleh rasa takut. Semakin kita membicarakannya, justru semakin melemahkan iman dan pengharapan kita pada Tuhan. Kita menjadi paranoid bila ada orang yang mendekat. Kita menjadi curiga dan berburuk sangka. Mungkin saat kita berbelanja, naik lift, ada orang yang kemudian berdekatan lalu menutup hidung dan seterusnya dan sebagainya. Tidak lagi sebagai jaga jarak secara fisik, tetapi sudah mulai mencurigai orang lain sebagai pembawa virus. Karena itu, di tengah-tengah situasi ini kita menjadi tidak berdaya. Dan di dalam ketidakberdayaan kita, ini malangnya kita lebih fokus pada rasa takut ketimbang mengharapkan pertolongan pada Tuhan. Dan kalaupun kita berdoa, doa kita seperti orang yang sudah tidak punya harapan lagi. Nah, saudara-saudara, kepanikan kita ini mirip seperti yang dialami para murid yang merasa perahu yang ditumpanginya seakan-akan segera tenggelam. Tidak ada pertolongan. Badai itu seakan-akan menenggelamkan hidup mereka, sehingga sekalipun mereka berteriak pada Tuhan, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Mereka sudah tidak memiliki pengharapan. Coba perhatikan kata "kita binasa". Itu kata keputusasaan di tengah-tengah kepanikan dan ketidakberdayaan mereka. Mereka sudah kehilangan harapan sekalipun mereka meminta pertolongan dari Tuhan. Nah, kini pertanyaannya, lalu apa yang dilakukan Tuhan saat badai itu menerpa? Nah, saudara-saudara, ada hal menarik yang perlu kita perhatikan. Sebelum Tuhan meredakan badai itu, terlebih dahulu Ia menegur ketidakpercayaan para murid. "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Ayat 20. Nah, setelah itu Tuhan menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh. Sebelum badai itu diredakan, Tuhan ingin mengoreksi terlebih dahulu apa yang ada di dalam hati, yang ada di dalam pikiran, Pak, untuk menerima keadaan yang jauh lebih baik. Nah, saudara-saudara, melalui kisah ini ada dua pesan yang bisa kita renungkan bersama. Yang pertama, saya tidak ingin mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk khawatir. Ketika perahu hidup kita diterjang gelombang, rasanya sulit bagi kita untuk tidak merasa khawatir dan panik. Sebab yang namanya badai hidup tetap saja membuat kita merasa terombang-ambing. Tidak ada kepastian. Namun di tengah kondisi itulah kita harus tetap bersikap tenang dan menjaga hati, agar iman kita tidak menjadi lemah, apalagi pudar. Tuhan ada di perahu hidup kita. Ia tidak pernah tidur, Ia tetap bersama dengan kita. Oleh karena itu, kita tidak perlu merasa panik yang justru bisa membuat iman kita jadi lemah. Tetapi tetaplah bersandar kepada Tuhan. Hal kedua yang bisa kita renungkan adalah tetaplah berdoa, tetaplah berharap pada Tuhan. Sebab tidak ada badai hidup yang tidak diredakannya. Kuncinya di sini kita tetap beriman pada Tuhan, apapun yang terjadi. Badai pasti akan berlalu karena Tuhan selalu bersama kita. Kita tidak fokus pada krisis, tetapi fokuslah pada Kristus. Nah, saudara-saudara, di tengah pandemi virus corona ada beberapa hal yang bisa kita lakukan.
Yang pertama, jangan membaca postingan yang negatif tentang virus corona. Sebab terlalu banyak hoaks yang bisa membuat kita semakin takut, semakin khawatir, dan itu bisa melemahkan iman kita. Karena itu carilah berita yang positif. Semisal mencari tahu apa saja yang perlu kita lakukan untuk mencegah penyebaran virus corona. Atau kita bisa mencari tahu bagaimana caranya menjaga tubuh kita tetap sehat. Nah, yang kedua, saudara-saudara, selama kita berada di rumah, banyak waktu yang bisa kita luangkan untuk bercengkrama dengan keluarga yang mungkin selama ini kurang kita perhatikan karena berbagai kesibukan dan urusan. Kini kita punya waktu untuk bisa bersama dengan keluarga, meluangkan waktu bersama. Hal ketiga yang bisa kita lakukan, saudara-saudara, selama stay at home, kita bisa melakukan hal-hal positif lainnya. Misalnya bagi yang suka tanaman, kita bisa bersihkan pot-pot bunga dan lakukan bercocok tanam. Bagi yang punya hobi menulis, kita bisa memulai untuk menulis. Banyak hal mungkin bisa kita ungkapkan dalam bentuk tulisan. Yang suka memasak, kita bisa memasak masakan yang mungkin pernah kita impikan tetapi belum terlaksana. Kini saatnya untuk mewujudkan. Dan yang keempat, saudara-saudara, badai yang kita alami juga dialami oleh siapapun, bukan hanya kita. Tidak ada kekecualian. Semua ikut merasakan dampaknya, dan di saat inilah ketika kita mendengar ada teman atau saudara yang mengalami kesusahan, kita bisa ikut membantu. Minimal kita bisa mendoakan mereka agar tetap sabar dan tegar sampai badai ini benar-benar mereda. Kita juga mendoakan pemerintah yang terus berjuang memerangi pandemi virus corona, dan kita bisa andil melakukan hal yang positif untuk membantu sesama, membantu pemerintah. Nah, kira-kira itu Bapak Ibu Saudara-saudara, renungan yang bisa saya sampaikan untuk bisa kita cermati bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tetap mengingat bahwa tidak ada badai yang tidak diredakannya. Tuhan selalu ada bersama kita. Jangan fokus pada krisis, tetapi fokuslah pada Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman yang menguatkan iman kami. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan selalu bekerja pada saat yang tepat. Kami ingin berdoa Tuhan untuk pandemi yang kami tidak tahu kapan akan berakhir. Kami yakin dan percaya Engkau bekerja melalui pemerintah, para medis, aparat keamanan, dan siapapun yang terlibat. Bukan sekedar dalam pencegahan penyebaran virus, tetapi juga mengurangi para penderita. Engkau juga menggerakkan masyarakat, setiap orang, untuk berpikir secara positif dan melakukan hal yang positif, mendukung pemerintah, dan kami juga dapat menjaga diri dengan sebaik-baiknya, agar melalui hidup yang baik sesuai dengan anjuran pemerintah, kami pun sebetulnya menunjukkan cinta kasih kepada keluarga, kepada orang-orang di sekitar kami. Kami ingin berdoa juga untuk gereja, yang juga memikirkan banyak hal untuk berbuat sesuatu bagi pemerintah, bagi anggota jemaat. Kuatkan mereka, kuatkan para pendeta, kuatkan para majelis, yang terus bukan sekadar berdoa tetapi melakukan tindakan nyata. Kami yakin Tuhan, di tengah krisis ada Engkau. Engkau yang akan melakukan segala sesuatu. Dan Engkau juga yang
menyelesaikan segala sesuatu. Kami bersyukur memiliki iman di dalam Engkau. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.